Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila. Afwan, sebelumnya izin bertanya. Untuk perihal jodoh, itu kan sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tapi kenapa ya ada orang yang tidak mendapatkan jodohnya sampai akhir hayatnya? Dan satu lagi, ada orang yang sudah menikah, tapi dia bercerai. Apakah itu bukan jodohnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bagus sekali ya. Pertanyaan Ananda tadi itu ya, ini menyangkut masalah perjodohan ini ya. Baik para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya kira topik kita kali ini sangat menarik ini ya. Kalau bicara tentang jodoh pasti menarik ya kan. Jadi jodoh itu ditentukan di Lauhul Mahfuz atau ikhtiar manusia mencari jodoh itu sendiri. Nah, kita jawab pertanyaan pertamanya dulu, nanti yang kedua ya. Nah, begini, jodoh kematian itu memang di tangan Allah. Tidak ada yang siapapun tahu mengenai masalah jodoh itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar untuk mendapatkan jodoh dengan cara, bagi dalam Islam itu kan ada cara-cara yang halal untuk mencari jodoh. Antara lain berdoa, semoga dapat jodoh yang lebih baik ya kan, semoga dapat jodoh yang tidak keras, semua dapat jodoh yang enteng rezekinya dan seterusnya. Itu boleh, sangat dianjurkan. Bahkan kalau perlu salat hajat untuk itu kan. Kan itu menyangkut masalah kelangsungan umat kita juga kan. Nah, kalau nantinya kita sudah dapat jodoh, alhamdulillah. Berarti Allah mengabulkan permohonan kita kan. Kadang-kadang jodoh itu tergantung di atas, tapi perlu dipancing dengan doa. Begitu kita berdoa, maka jatuhlah jodoh itu ke tangan kita. Nanti jodoh itu seperti apa? Itu kan nanti begini, Ananda ya, siapapun juga di antara kita ya. Tidak ada orang yang sempurna. Satu orang itu bisa kita bicarakan jahatnya, jeleknya, keburukannya 24 jam, gak cukup kalau yang membicarakan musuhnya kan. Tapi orang yang sama, dibicarakan oleh teman karibnya, tidak cukup 24 jam untuk membicarakan kebaikannya. Jadi nanti kalau Ananda dapat jodoh, kok lain yang saya harapkan lain menjadi kenyataan? Enggak. Justru semua orang seperti itu. Enggak ada perempuan yang sempurna, Ananda. Wah, ini kok enggak seperti istri teman saya. Enggak. Di sana ada kelebihannya satu, tapi keburukannya juga ada. Demikian pula sebaliknya, kok kenapa suami saya kayak gini? Lain yang saya bayangkan. Enggak ada yang sempurna. Jadi apa yang dijodohkan Tuhan untuk kita, lapang dadalah untuk menerimanya. Kecuali, nah ini kecuali, sekaligus menjawab pertanyaan keduanya kan. Kalau memang itu sudah berdarah-darah, kalau memang itu sudah terjadi KDRT, bahkan kalau memang itu mempengaruhi akidah kita, itu ada jalan keluarnya. Apa itu? Ya, perceraian. Perceraian itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Ya, tapi daripada mempertahankan rumah tangga yang istilah saya tadi itu berdarah-darah, nggak ada produktivitas. Ya siapa tahu ya orang itu punya jodoh yang lebih baik untuknya. Siapa tahu kita juga di kemudian hari juga ada jodoh kita lebih baik lagi. Itu kan tidak tertutup kemungkinan. Nah, kembali lagi soal jodoh ini. Bagaimana caranya mendapatkan jodoh ini? Ada orang mencari jodoh itu mempertaruhkan akidahnya. Pokoknya aku tidak peduli apapun, yang penting bagaimana menggait orang itu. Hanya karena ingin jodoh, maka dia melanggar peraturan syariat. Itu nanti jodohnya nggak berkah. Akhirnya kan kita nggak dapat apa-apa kan. Maka itu martabat harga diri ini harus dipertahankan. Laki atau perempuan sama. Ya. Nah sekarang, kalau sudah dapat jodoh, tantangan kita bagaimana merawat perkawinan kita itu. Ya, terutama untuk pasangan usia muda ya. Ya. Perceraian 80% terjadi dalam masyarakat itu adalah pasangan usia muda, usia rumah tangga muda. Jadi 5 tahun ke bawah itu perceraiannya 80%. Jadi jangan terlalu mendemonstrasikan kebahagiaannya kalau baru 1 tahun kawin. Kemapanan sebuah rumah tangga itu kalau sudah lewat 5 tahun. Ya, sudah punya anak, sudah punya tantangan masa depan, maka itu hati-hati Ananda semuanya. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi perlu kita berikhtiar agar jodoh itu memang yang turun kepada kita itu jodoh yang baik.
Jangan nanti setengah mati kita membentuknya. Dulu, aduh, saya yang salah kok, kenapa sih mencari orang seperti ini? Padahal ada santri, ada santriwati, ada teman kuliah saya dulu, kenapa bukan itu? Ya, hanya terkecoh dengan kecantikan, ketampanan. Akhirnya penyesalan yang terjadi. Memang penyesalan kan selalu datang terlambat ya kan. Karena itu Ananda semua dan para pemirsa, mari kita berbicara tentang jodoh dengan memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah jodoh yang terbaik buat aku. Dan berikanlah ketabahan untuk menerima jodoh itu. Berikan kesabaran untuk menjalani rumah tangga saya. Dan tidak ada yang sempurna. Terima apa adanya, insya Allah itulah yang terbaik. Dan pada saatnya nanti, mudah-mudahan Allah akan memberikan karunia anak keturunan yang baik. Maka itu akan ada berkah. Berkah itu ialah kita mampu menikmati apa yang ada pada diri kita sendiri. Saya kira itu para pemirsa, semoga bermanfaat pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda kita semuanya itu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.